Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dan saya Cinta Putri Faradila. Kami dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di dalam diskusi kita pada hari ini. Tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang gelap menuju alam menerang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Cinta Putri Faradila sebagai moderator pada kali ini. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan bertanya mengenai teori penawaran dalam mikro Islam. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu pengertian dan hukum penawaran. Kepada pemateri saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau secara singkat adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan begitu pula jika sebaliknya. Jadi, hukum penawaran berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan. Adapun pertanyaan kedua yaitu apa saja faktor-faktor penawaran. Kepada pemateri saya persilakan untuk menjawab. Faktor penawaran, keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut. Yang pertama, yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah harga barang pengganti. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, pajak. Dan yang terakhir adalah tujuan perusahaan. Dan pertanyaan ketiga yaitu jelaskan konsep penawaran. Kepada pemateri saya persilakan menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, konsep penawaran. Menurut Ibnu Khaldun menyatakan bahwa adanya pengaruh penawaran terhadap penentuan harga. Jika penawaran mengalami kenaikan, maka harga juga akan naik, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun percaya bahwa akibat dari rendahnya harga akan merugikan perjin dan pedagang, sehingga mereka keluar dari pasar, sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen, terutama kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi. Karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan produsen. Adapun pertanyaan terakhir yaitu jelaskan dari fungsi penawaran. Kepada pemateri saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan banyak barang-barang yang akan diproduksi. Menurut hukum penawaran, bila harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan sebaliknya apabila harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi, dalam fungsi penawaran, antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif. Karena gradien atau B dari fungsi penawaran selalu positif. Baik, itulah tadi diskusi dan jawaban dari pemateri kita mengenai teori penawaran dalam mikro Islam. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan kata dalam memimpin diskusi kita pada hari ini, mohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Salam masalah. Kuat karena zakat, wakafku ibadah.